Sangat fokus banget kepada dua sebetulnya, kelahiran dan kematian. Karena disitulah sebetulnya life cycle orang Bali itu terjadi sepertinya. Puberti termasuk pernikahan, ritualnya tidak terlalu besar. Penghormatan kepada leluhur ada di setiap itu, tapi yang mereka sangat selebrasi adalah kelahiran dan ritual kematian. Untuk di Bali ini yang kami tekankan adalah sebenarnya ada satu yang unik gitu ya. Untuk cendekiawan atau misalnya tokoh agama muda Bali, beberapa yang kami wawancari mulai memperlihatkan bahwa bukan hanya ritualnya yang mereka fokuskan, tapi inti dari ritual tersebut. Karena kita tahu semua bahwa di Bali dalam melakukan ritual itu tidak mudah, tidak murah juga. Jadi cendekiawan muda Bali itu sekarang mulai mengalihkan kepada intinya dari filosofi dari ritual ini. Nah ini yang berbeda karena kami mewawancarai narasumber kami ada yang mungkin usianya lebih senior dan juga ada yang lebih muda. Nah ini ada dua perbedaan. Ini yang kami sangat-sangat lihat di Bali bahwa yang muda ke depan ini tidak lagi fokus terhadap ritual seberapa besarnya, seberapa banyaknya, tapi intinya harus dapat. Sedangkan kalau yang pada senior itu sangat telaten, sangat konservatif, yang harus diadakan adalah ada. Tapi dua-duanya memberikan insight kepada kami bahwa betapa kompleks Bali dan juga betapa akan terpreserve-nya ritual di Bali dengan cara-cara yang lebih modern. Itu sih yang kami lihat. Adalah upacara pemotongan atau kikir gigi, di mana laki-laki yang sudah tumbuh jakun atau perempuan yang sudah mengalami pubertas itu harus dilakukan diratakan giginya, gitu ya. Karena kan pemangku adat yang mengikir ya, dan mengikir ini mereka sudah dilatih oleh dokter gigi. Nah ini adalah pentingnya integrasi dari bidang kesehatan, dari bidang budaya. Jadi untuk melakukan upacara adatnya bukan dilarang, tapi adalah diarahkan supaya tetap bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan sisi-sisi kesehatannya gitu, yang bermakna sehingga tidak mudah bolong gitu. Karena memang manusia tidak hanya dibentuk dari sisi kesehatan, tapi juga dari sekitarnya seperti budaya. Kalau dari nutrisi atau makanan yang menarik adalah konsumsi sarang tawon ya. Jadi waktu kemarin di Bali ada informasi bahwa sarang tawon tuh bisa dimasak lalu dikonsumsi. Nah di situ jadi saya malah jadi belajar untuk cari-cari bahwa ternyata perbedaan nutrisi sarang tawon dan lebah itu dikarenakan konsumsi dari lebah dan tawon yang berbeda. Tawon tuh juga makan serangga, sehingga ada elemen-elemen serangga yang bisa menyebabkan alergen. Nah hal-hal tersebut saya cukup yakin kalau saya tanyakan ke dokter-dokter lain tidak ada yang ngeh gitu. Potensi untuk yang bisa digali untuk kedepannya. Jadi dari bidang kemarin saya dapat sama Kamira bahwa rekam jejak budaya-budaya di Bali itu udah sangat-sangat baik gitu. Tidak hanya tradisi lisan, tapi juga tradisi tulisan.